Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Minggu pagi Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jalan rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Siti, Dayu, dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka, yaitu bersepeda santai. Tahukah kamu bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung? Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol, pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Selain jantung koroner, masih banyak contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Sekarang, tugas kamu untuk mencari contoh penyakit yang bisa mengganggu organ peredaran darah manusia, beserta cara pencegahannya. Kamu bisa mencari informasi tersebut dari berbagai sumber bacaan, termasuk internet. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Penyakit yang pertama adalah anemia atau kekurangan darah. Cara pencegahannya banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan vitamin B12. 2. Hipertensi atau darah tinggi. Cara pencegahannya adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, tidak merokok, mengurangi konsumsi garam, kafein, dan alkohol. 3. Hipotensi atau darah rendah. Cara pencegahannya adalah banyak minum air putih dan kurangi minuman beralkohol. 4. Kanker darah. Cara pencegahannya yaitu dengan mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan tidak merokok. 5. Stroke. Cara pencegahannya menurunkan berat badan, olahraga secara rutin, menghentikan kebiasaan merokok, menurunkan tekanan darah tinggi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna slogan tersebut? Tentu saja slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah.
Nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media seperti melalui slogan. Selain itu, nasihat bisa disampaikan melalui pantun seperti contoh berikut. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Masih ingatkah kamu dengan bagian-bagian pantun? Untuk menguji ingatanmu, kerjakan tugas berikut. Perhatikan pantun berikut ini. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, apa jenis pantun di atas? Ada berapa baitkah pantun di atas? Terdiri atas berapa bariskah bait pantun di atas? Tuliskan baris yang merupakan samperan dan tuliskan pula baris yang merupakan isi pantun. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Jenis pantun adalah pantun nasihat. Jumlah baitnya 1, jumlah baris 4, baris samperan baris 1 dan 2, sedangkan baris isi pantun adalah baris 3 dan 4. Pantun berbentuk puisi, terdiri atas 4 baris, berirama silang AB-AB, disusun dengan irama yang indah dan memiliki makna yang penting. Pantun termasuk karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata indah, sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Perhatikan contoh pantun berikut. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Nah, berdasarkan pantun di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pantun memiliki 1 bait yang terdiri atas 4 baris. 2. Suku kata pada setiap baris secara urutan berjumlah 9, 9, 10, dan 11. 3. Setiap baris terdiri atas 4 kata. 4. Baris yang menunjukkan sampilan yaitu memang indah bunga selasih baris pertama, selasih bunga tanpa getah baris kedua. 5. Baris yang menunjukkan isi yaitu lingkungan asri juga bersih baris ketiga, belajarnya nyaman, hatinya betah baris keempat. 6. Pantun bersaja AB-AB. 7. Pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Nah, berdasarkan uraian di atas, coba tuliskan kembali bagian-bagian dari pantun dan ciri-ciri pantun. Tuliskan dalam kolom berikut. Bagian-bagian pantun memiliki 2 pokok struktur utama yaitu sampiran dan isi. Sampiran biasanya adalah 2 lari atau baris ketika dituliskan yang umumnya berisi hal-hal yang bersifat umum. Jantung pantun berada pada 2 lari terakhir yang dikenal sebagai isi pantun. Pesan-pesan pada pantun melekat pada kedua lari terakhir. Ciri-ciri pantun. Pantun terdiri 1 bait yang terdiri dari 4 baris. Jumlah suku kata pada setiap baris 8-12 suku kata. Pantun bersaja AB-AB. Maksudnya pada bait pertama berakhir huruf A, maka bait ketiga juga berakhir huruf A. Begitu juga jika bait kedua berakhir huruf B, maka bait keempat juga berakhir huruf B. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, kamu telah memahami bagian-bagian dan ciri-ciri pantun. Kamu juga tahu tentang jenis-jenis pantun. Nah, sekarang coba kamu buat pantun minimal 1 bait dengan susunan minimal 4 baris. Tema pantun yaitu menjaga kesehatan tubuh. Buatlah pantun dalam kolom berikut. Pantun dengan tema menjaga kesehatan tubuh. Ini misalkan saja ya. Hari Lebaran makan ketupat. Tak lupa makan kue isi. Jika ingin sehat dan kuat, makanlah makanan bernutrisi. Minum teh selagi hangat, sambil ngemil boleh juga. Hendaklah kita selalu ingat kesehatan sangatlah berharga. Organ peredaran darah memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap orang menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan
terhadap organ peredaran darah dalam tubuh. Bagaimana caranya? Cara paling mudah dan murah tanpa biaya dalam menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan organ peredaran darah manusia sudah dicontohkan oleh Siti dan teman-temannya, yaitu dengan bersepeda santai. Masih banyak cara lain yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam tubuh. Apa sajakah itu? Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut. 1. Berolahraga secara teratur. 2. Tidur yang cukup. 3. Atur pola makan. 4. Hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.